Tantangan memang pasti ada ya. Yang pertama itu anggaran begitu kan. Karena memang tidak ada program kerja dilaksanakan tanpa anggaran kan begitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat religi Ruang Ariung Si Cepot. Salam Si Cepot. Sarana informasi cerdas, elegan, praktis, orisinil, dan tepat. Podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Sobat religi, bagaimana kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Dan selalu diberikan karunia berkah dari Allah. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah Sobat religi, di sesi ini kita akan kembali mengupas tuntas tupoksi Satker atau seksi atau penyelenggara yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Setelah kemarin kita mengupas tentang URAIS, tentang PD Pontren. Nah, sekarang kita akan mengundang satu orang pejabat penyelenggara. Nah, langsung saja ya. Sobat religi pastinya penasaran nih ya. Nah, di Kemenag kita ada 3 penyelenggara sesuai dengan PMA nomor 19 tahun 2019. Pertama ada penyelenggara Kristen, penyelenggara Katolik, dan penyelenggara Buddha. Nah, yang akan kita undang sekarang adalah penyelenggara Kristen. Nah, di depan kita sudah hadir Bapak Giat ya, Pak Sugiat. Nah, Pak Giat, kita akan nanya-nanya nih seputar penyelenggara Kristen. Pertama tupoksi. Siap. Kemudian kan kita sekarang lagi digaungkan oleh Menteri Agama layanan transformasi digital ya kan. Bagaimana dengan Kristen, dengan penyelenggara Kristen. Kemudian program-program yang telah sedang dan akan dilaksanakan, dan terakhir ada harapan. Nah, itu aja sih. Siap. Baik, langsung saja Pak Giat, kita ingin dengar nih kira-kira seperti Siap. apa tupoksi penyelenggara Kristen. Mangga Pak Giat. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Kang Cepot yang sudah mengundang kita untuk bisa hadir di tempat ini untuk bincang-bincang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi penyelenggara Bimas Kristen. Yang pertama yang ingin kami sampaikan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi adalah terkhususnya kami penyelenggara Kristen adalah melaksanakan tugas bimbingan ya, bimbingan kegiatan itu sifatnya ada 3 hal ya. Yang pertama itu ya berkaitan dengan administrasi atau manajerial begitu ya. Terus yang kedua berkaitan dengan urusan agama, dan yang ketiga ibadah ya. Ya, berkaitan dengan pendidikan agama. Pendidikannya. Kalau manajerial ini ya berkaitan dengan kepemimpinan juga. Terus yang kedua juga berkaitan dengan administrasi perkantoran, ya, hal-hal yang berkaitan dengan persuratan dan sebagainya begitu. Terus urusan agama ini agak luas, Pak. Betul. Ini juga berkaitan dengan gereja ya. Di situ ada penerbitan surat keterangan tanda lapor gereja supaya gereja itu tidak dipandang liar keberadaannya di Kabupaten Bogor. Ya, tentunya sinkronisasi dengan PMA 72 tahun 2022 tentang tugas dan fungsi Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI begitu ya, dan kaitannya juga dengan PMA nomor 6 tahun 2022 begitu ya, tentang struktur organisasi Kementerian Agama kan begitu kan. Jadi secara vertikal ya seperti itu. Terus juga berkaitan dengan yayasan keagamaan juga, dan juga berkaitan dengan lembaga keagamaan juga. Nah, ini yang sedang kami kerjakan, kami lakukan berkaitan dengan tugas dan fungsi begitu kan. Terus ya pendidikan agama di sini juga berkaitan dengan bantuan-bantuan ya untuk bimbingan dan bantuan kepada guru-guru pendidikan agama Kristen begitu ya. Salah satunya adalah TPG ya. Karena ada TPG ya. Tunjangan profesi guru itu ada PNS dan non PNS begitu kan. Ada juga insentif untuk guru-guru begitu juga. Dan juga ada
bantuan kepada lembaga keagamaan pendidikan gitu ya. Salah satunya kita punya di sini ada 2, ada tingkat SD itu namanya SDTK. SDTK. Ya, SDTK itu Sekolah Dasar Teologi Kristen. Oh ya, SDTK. Ya itu kita memberikan bantuan PIP dan BOS ya, di ada sana. BOS-nya Ya juga. begitu juga. Yang kedua itu ada SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen. Itu ada di Jonggol ya, perbatasan. Dua-duanya apa salah satu? Ada BOS dan PIP juga. Itu yang SD di Jonggol juga sama. SD-nya ada di Gunung Sindur, Oh, Pak. Gunung Sindur. Perbatasan Tangerang Selatan, itu lumayan jauh. Jadi kalau saya monitoring itu ya Berapa jam ya? ujung ke ujung begitu ya. Jadi pulangnya tinggal pulang rumah gitu ya. Udah Jadi, sore ya. lumayan jauh juga. Dan kami juga untuk urusan agama tadi ada pemberian bantuan juga untuk penyuluh non ASN gitu ya. Non ASN itu salah satu juga. Jadi berkenaan dengan itu yang kami lakukan, pembinaan kepada pimpinan lembaga, kepada yayasan, kepada pimpinan gereja, karena cukup banyak juga gereja yang ada di Kabupaten Bogor ini, sekitar 401 gereja 401. gitu ya. Dengan umat data statistik yang ada Sementara ya 120.000 ya, 120.000 umat Kristen di kabupaten begitu kan. Nah, jadi itu Kang Cepot ya, salah satu apa namanya Tupoksi ya. fungsi pelaksanaan yang kita laksanakan. Nah, intinya selama ini dari anggaran inilah tahun ini bagaimana tuh penyerapan anggaran, kemudian kegiatan-kegiatan yang telah, sedang dan akan. Ya, untuk anggaran sebetulnya ada pengurangan ya. Pengurangannya dari tahun sebelumnya itu tahun sebelumnya itu 800 sekian begitu ya. Sekarang menjadi 400 sekian itu. Oh, jauh ya. Ya, untuk pembayaran ya paling tunjangan-tunjangan atau gaji begitu Apa ya. gara-gara kemarin Covid itu enggak? Karena ada beberapa juga namanya penarikan anggaran begitu ya, refocusing juga, Refocusing. kebijakan-kebijakan baik yang ada di pusat maupun di Kanwil begitu ya. Seperti itu. Jadi pelaksanaan anggaran yang ada ya untuk kegiatan yang kami laksanakan tahun ini hanya satu kegiatan, yaitu pembinaan keluarga Kristen sejahtera. Udah itu belum? Sudah dilaksanakan sudah, beberapa bulan yang lalu ya, untuk 15 pasangan, artinya 30 orang begitu ya, dengan satu narasumber seperti itu kita laksanakan. Dengan ya kalau dibilang full day tidak juga ya, hanya berapa jam saya satu narasumber begitu ya. Terus kegiatan-kegiatan pembinaan keluarga yang lainnya sifatnya itu hanya pembinaan berdasarkan ya anggaran perjalanan dinas saja yang 150 yang kita laksanakan begitu kan. Ada beberapa kali pelaksanaan kegiatan yang kita laksanakan, dan banyak kegiatan juga yang memang kita laksanakan non anggaran gitu ya. Jadi ya pembinaan kepada pimpinan-pimpinan gereja, lembaga keagamaan begitu kan, termasuk di sini ada BKSG, Badan Kerjasama Gereja-Gereja, ada PGS juga, Persatuan Gereja-Gereja Setempat begitu kan. PGS. Dan yang baru lagi kami rintis adalah LPPD. Apa itu? Ya, LPPD itu Lembaga Pengembangan Paduan Suara Daerah. Ya, kalau di Islam itu disebut LPTQ. Oh, Ya. LPTQ. Jadi LPPD ya. Ya, kalau kegiatan itu MTQ kan begitu kan. Kalau LPTQ yang, kan, kalau kita ya Pesparawi pelaksanaannya. Pesparawi namanya. Ya, Pesparawi. Itu setahun sekali atau 2 tahun sekali? Itu ada tingkat nasional, ada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten begitu ya. Kalau kami di daerah itu bisa pelaksanaannya ya setahun bisa 2 kali gitu ya, bisa setahun sekali juga. Karena ada momen juga kompetisi untuk tingkat Kanwil ya. Nanti kalau kita masuk di tingkat Kanwil, maka nanti juga kita akan mewakilkan Jawa Barat untuk ke tingkat nasional kan begitu kan. Pelaksanaannya kalau tidak salah tahun 2025 nanti pelaksanaannya di Papua ya. Yang nasionalnya. Ya, kemarin itu pelaksanaannya di Jogja begitu, untuk nasionalnya begitu ya. Nah, jadi sekarang kita sedang membentuk itu untuk mencari bakat-bakat yang punya punya kemampuan
olah vokal gitu ya, atau misalnya ada juga nanti kan ada salah satunya kategori adalah ya ada solo, ada paduan suara, ada ada cipta berbagai lagu kategori. juga, bahkan cipta lagu juga ada yang bersifat etnik begitu kan ya. iya, Jadi nanti kesundaan gitu kan, bagaimana mencipta lagu kesundaan tapi nuansa rohani begitu kan. Itu juga yang sedang kita programkan untuk pelaksanaannya begitu kan. Dan alhamdulillah kemarin kita mendapat kunjungan dari LPPD provinsi begitu, dan mereka kita ingin kegiatan di awal bulan November itu ya dengan difasilitasi dana dari mereka, tapi kita yang melaksanakan begitu kan, dengan 20 orang peserta yang akan kita kumpulkan dari perwakilan gereja yang nanti memang akan dikaderkan oleh gereja untuk menjadi pemimpin untuk misalnya dirigen ya, untuk memimpin paduan suara atau pelatihan untuk melatih jemaahnya bersuara kan, memuji bernyanyi begitu kan, seperti itu. Dan itu di mana dipusatkan, ada satu titik atau bagaimana nanti itu? Ya, nanti kita akan rapat hari Senin akan membahas tempatnya di mana begitu ya. Apakah kalau animonya sangat besar ya mungkin kita akan, karena kemarin kita diberikan opsi kalau bisa lebih atau misalnya lebih banyak dari 20 orang ya mungkin kita tidak di hotel karena anggaran dari Kanwil bukan dari kita begitu kan. Kalau misalnya sekitar 50 orang ya mungkin kita memakai gereja atau memakai tempat lain untuk pelaksanaannya begitu kan. Ya, itu rencana di bulan apa tuh? Tahun ini masih? Awal November tahun ini. Udah awal November. Kalau tahun depan ya memang gitu muatan lokal kita dari pengurus LPPD yang akan program yang ada akan melaksanakan kegiatan baik itu sifatnya solo ya, seluruh anak itu bisa dari umur 7 tahun sampai 9 tahun, ada dari 10 tahun sampai 14 tahun begitu Hampir kan. sama kayak MTQ lah ya, ada jenjang usia ya. Betul. Termasuk ujungnya di dewasa kali ya, tingkat dewasa. Kedewasa ada nanti paduan suara campuran pria wanita, ada yang khusus wanita juga, ada pria juga, ada pemuda remaja juga begitu kan. Ya sebetulnya kalau kita runut untuk pelaksanaan kegiatannya secara nasional itu biasanya dipertandingkan ada 14 kategori. Banyak ya. Luar biasa kategori. Cuma nanti kita akan mulai karena pertama ya mungkin hanya 4 kategori dulu. Itu kan berkaitan juga dengan anggaran. Gitu kan. Nah, ini masalahnya kan. Karena ini baru dirintis berarti kan tahun ini ya. Baru dirintis begitu kan. Dan itu salah satu program yang ingin kita laksanakan. Berarti kalau tingkat nasional itu udah berapa hari gitu kan ya? Ya. Karena cuma ada 14 itu kan. Biasanya pengalaman saya dari Kanwil, karena saya 10 tahun di Kanwil dan saya sampai saat ini masih menjadi pengurus LPPD provinsi begitu ya. Jadi biasanya Kanwil itu melaksanakan kegiatan dengan bantuan hibah yang disampaikan oleh gubernur begitu kan per setahun sekali gitu ya. Menjelang adanya event nasional nanti akan dibuat pertandingan untuk sejabar. Dan nanti siapa yang menang dalam kategori itu nanti akan diambil. Diambil nanti untuk direkomendasikan nasional kan gitu kan. Alhamdulillah mudah-mudahan ke depan begitu kan Kabupaten Bogor ini bisa mewakili gitu ya. Sehingga Kabupaten Bogor juga bisa terangkat. Kayak kemarin di Jogja ya alhamdulillah Jawa Barat itu juara umum begitu kan. Juara umum begitu kan. Jadi memang ya karena memang kita diuntungkan dari segi akses transportasi kan kalau di Jogja. Kalau di Papua ya ini pergumulan juga itu kan. Anggarannya juga ini luar biasa kan. Satu orang saja bisa 7-8 juta begitu kan. Itu dia tuh. Berat begitu. Nah itu yang program-program kegiatan yang sedang dan akan ya. Dan alhamdulillah berarti kan sudah mulai terbentuk untuk tingkat kabupaten. Nah untuk kabupaten kota lain sudah ada. Apa baru Bogor nih yang bikin? Untuk penyelenggara, alhamdulillah walaupun saya baru, tapi alhamdulillah ya terlaksana di Kabupaten Bogor. Berarti di kabupaten kota lain belum? Kalau se-Jawa Barat itu baru ada 4. Baru ada 4. Ada yang satunya Cirebon, ada Kerawang, ada Tasikmalaya, dan Kabupaten Bogor. Benar ya. Padahal
Kita kan ada 23 ya. 27 kabupaten 27 kota. kabupaten kota. Ya, betul. Berarti baru 4 ini luar biasa nih Bogor nih ya kabupaten. Kota aja belum ya? Kota Bogor. belum, Oh, belum. Depok belum juga. Depok belum, Bekasi belum. Nah, ini mudah-mudahan jadi contoh nih ya di Kabupaten Bogor nih untuk kota yang terdekat. Iya, betul. Iya. Nah, terus harapan harapan ke depan, terus mungkin ada semacam apa sih rintangan hambatan atau seperti apa gitu kira-kira nih selama ini dari awal ketika penyelenggara mulai ada di Bogor nih. Ya, tantangan memang pasti ada ya. Yang pertama itu anggaran begitu kan. Karena memang tidak ada program kerja dilaksanakan tanpa anggaran kan begitu kan. Nah, itu salah satunya misalnya di bidang pendidikan begitu kan, agak kesulitan saya memang untuk mengumpulkan para guru kita untuk mengadakan pembinaan. Apalagi sekarang kan ada istilahnya kurikulum merdeka begitu betul. Kan ada kadang-kadang ya memang banyak hal juga yang memang harus disampaikan tentang kebijakan-kebijakan yang ada. Bagaimana guru itu menjadi guru yang profesional dalam pengertian di bidang pendidikannya begitu ya. Kalau di bidang penghasilan itu ya urusan pemerintah lah begitu, pemerintah daerah begitu ya. Khususnya tidak ada lagi nanti seorang guru yang tidak tahu membuat kurikulum, membuat silabus kan begitu kan. Nah, itu yang ingin kita sampaikan kepada mereka supaya apa? Supaya tidak menjadi masalah ketika pengajaran itu disampaikan kepada siswa-siswi begitu kan. Jangan sampai kurikulum yang disampaikan itu kurikulum pribadi atau sifatnya doktrinal. Luar biasa nih. Sobat Religi, kita jadi tahu ya ternyata tupoksi dari penyelenggara Kristen nih lumayan juga ya. Lumayan berat lah terutama di anggaran tadi ya. Jadi hambatannya itu sebenarnya ya. Jadi kita menangani semua gitu. Urusan agama, pendidikan agama ya semuanya ditangani oleh satu orang saya ditambah satu staf, satu penyuluh. Sekarang alhamdulillah ada dapat satu P3K begitu. Ada satu ya. Untuk 40 kecamatan begitu. Kan. Si kabupaten. Luar biasa nih ya, mudah-mudahan tugas Pak Giat nih beserta rekan nih yang walaupun cuma 2-3 orang bisa berjalan dengan optimal ya layanan kepada umat ya. Amin. Terutama buat Kristiani yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, selama ini ada semacam ini enggak dengan umat-umat di kabupaten kota lain yang terdekat? Ya, semacam kerjasama atau apalah gitu. Yang terdekat ya. Apa masing-masing mereka diurusi juga apa? Ya, kalau khusus untuk di Kabupaten Bogor memang sekarang secara regulasi memang secara perurusannya ada di Kabupaten Bogor begitu, kecuali sifatnya ada hal yang menjadi kebijakan dirjen dan memang itu diperlukan rekomendasi dari kepala kantor atau surat keterangan dari saya yang menyampaikan gereja, yayasan atau lembaga keagamaan itu sudah terdaftar di kita begitu kan. Itu secara administrasi kan begitu kan. Jika tanpa itu maka dari pihak Kanwil Pembimas tidak akan memberikan rekomendasi ke dirjen kan begitu kan ya. Karena harus dipastikan apakah lembaga tersebut atau yayasan tersebut itu terdaftar apa tidak. Dan begitu juga dengan guru-guru kita, sudah disepakati juga dengan Kanwil bahwa guru-guru kita itu tidak akan bisa masuk ke sistem simpatika jika tidak ada surat keterangan tugas mengajar yang saya keluarkan begitu kan. Nah, jangan sampai nanti guru yang masuk di simpatika itu tidak sesuai dengan aturan dan tidak sesuai dengan kompetensinya kan begitu kan. Itu kan jadi masalah. Kan? Seperti itu. Berarti alhamdulillah nih udah pelayanan digital sudah masuk ya ke simpatika ya. Dari data guru yang ada nih, apa perkiraan sekarang nih berapa persen tuh diserap oleh datanya oleh kita yang ada sekarang nih? Kalau guru yang masuk di kategori sebagai pengajar di Kabupaten Bogor ini sekitar 82 guru. Hanya saja yang PNS itu baru 2 orang. 2 orang. Satu di Jonggol, perbatasan Cianjur itu Ibu Ratna Ningsih, guru tingkat dasar, dan satu Pak Haposan Manurung ada di Gunung Sindur, perbatasan Tangerang Selatan begitu kan. Dan untuk guru pendidikan agama Kristen yang di bawah pemerintah daerah itu hanya satu, Pak Alexander gitu kan.
Alhamdulillah ya, kami bersyukur kepada Bupati yang memberikan akses sejak Indonesia merdeka. Baru kali ini kemarin saya lihat ada formasi 7 orang. Oh, yang terbaru ini Ya, nanti. untuk tenaga guru penerimaan tahun ini gitu ya. Iya, jadi agak sedikit mengurangi beban ya saya lah begitu kan, untuk membantu dalam bidang pendidikan begitu kan. Ya, selama ini memang diajarkan oleh guru honor kita ini ya, sifatnya pelayanan saja, karena tidak ada anggaran yang dikhususkan untuk membayar mereka karena beban pelayanan kepada umat, jadi mereka terpanggil begitu kan. Nah, jadi mereka ya di data grup WA itu sekitar 82 orang mereka begitu Lumayan kan. juga ya. Ya, cukup banyak dan terbagi, ada yang di negeri, ada yang di swasta, tapi lebih banyak ke negeri ya. Karena tingkat dasar, menengah dan menengah itu terbagi 2 ya, SMP SMA. Yang menjadi kesulitan kami kalau SMA dengan SMP. Kenapa? Karena SMA ini tingkat atas ini muaranya itu di provinsi gitu kan. Sementara wilayah kerjanya di kabupaten begitu kan. Nah, itu agak-agak kesulitan juga begitu. Kalau SD jelas di bawah kabupaten begitu kan, atau SMP masuk ya. Kemarin alhamdulillah ya ada jatah yang 7 orang formasi itu, ada SMP, ada SD. Hanya SMA saja ketika kami mendapat surat itu sejabar itu 1 orang pun tidak ada gitu kan. Makanya saya bertanya kemarin ini, missnya kenapa ini? Apakah Kanwil tidak menyampaikan data atau seperti apa begitu kan? Nah, sehingga kok sejabar 1 orang pun tidak ada gitu kan. Nah, seperti itu. Itu berarti itu kan berarti ada tantangan-tantangan seperti itu yang ya mudah-mudahan harapan ke depan itu bisa teratasi ya. Sehingga pemenuhan jumlah guru dengan peserta didik itu bisa seimbang ya. Ya, padahal data sudah kami sampaikan ke Kanwil begitu kan, untuk tingkat SMA, SMP, SD begitu kan. Seperti itu. Dan selama ini kalau pengajaran itu misal nih di satu kecamatan kan umatnya terbatas. Itu digabung apa bagaimana, misal di SD lah? Ya, ada 2 metode yang kami laksanakan pada saat ini. Yang pertama itu jika memenuhi satu persyaratan regulasi yang ada, maka terlaksana kegiatan di sekolah itu gitu. Tapi jika tidak, maka kami mengumpulkan gitu ya, mengumpulkan anak didik kami yang ada di sekolah-sekolah yang ada. Kami menyediakan guru dikumpulkan di salah satu gereja atau ruko atau apapun sifatnya. Nanti mereka belajar kegiatan pendidikan agama di situ. Dan saya selalu sampaikan kepada guru yang mengajar adalah tidak boleh kegiatan itu tidak diketahui oleh sekolah gitu kan, supaya ada legalitasnya gitu kan. Jangan sampai nanti orang tua tanya gitu kan, pas mau jemput misalnya, kok nggak ada di sekolah gitu kan, kemana ini gitu kan. Khawatir ya orang tua khawatir. Dan guru yang mengajar juga ya, di sini kami punya 2 lembaga pendidikan yang di-SK-kan oleh Pak Kepala Kantor ya. Kalau dulu kan di bawah Kanwil, ketika saya masuk sekarang di bawah Pak Kepala Kantor tempat ini, yaitu ada namanya KKG gitu ya, kelompok kerja guru untuk menangani tingkat dasar gitu ya. Ada namanya MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, itu yang menangani SMP dan SMA. Udah itu ada ya? Ada pengurusnya, sudah terbentuk sejak zaman Pak Kepala Pak Kiai Abbas Resmana begitu ya. Dan dilanjutkan kemarin masa sudah habis oleh Pak Kepala Ahmad Syukri begitu ya. Seperti itu. Luar biasa nih Pak Sobat Religi. Alhamdulillah ternyata walaupun dengan personil terbatas, tapi pelayanan kepada umat tetap nomor 1 Pak ya. Dan hambatan-hambatan tadi yang tadi disebutkan ya mungkin di tahun yang akan datang bisa berubah. Seperti tadi guru agama Kristen tahun ini sudah mulai ada 7 ya yang akan di formasinya di PMK Bogor ini. Ya, mungkin itu ya harapannya. Satu lagi nih pertanyaan, harapan ke depan lah. Ya, harapan ke depan ya antara pemerintah ya penyelenggara, mungkin kantor gitu dengan
lembaga keagamaan kita bisa bekerja sama Ya. untuk saling bahu membahu dalam konteks pelayanan kepada umat supaya kita menjaga kerukunan terjadi baik itu intern maupun ekstern ya. Baik Pak Giat, Oke. pengen sih ngobrol Siap. panjang, cuman kita dibatasi waktu juga. Siap, Dan Pak Giat mungkin akan melaksanakan aktivitas lain. Siap. Terima kasih sudah hadir Oke. di podcast Ruang Haring Si Cepot. Kalau ada waktu kami nanti akan undang kembali. Siap. Terima kasih Kang Cepot. Ya, salam sejahtera untuk Salam kita semua. sejahtera untuk kita semua. Demikian Sobat Religi, perbincangan kita dengan penyelenggara Kristen Bapak Sugiat STH. Mudah-mudahan ini menjadi sumber informasi bagi kita tentang pelayanan agama Kristen di Kabupaten Bogor. Pada intinya kita jaga harmoni ya. Ya. Berbeda tapi tetap kita satu NKRI. Insya Allah. Baik, kita akhiri perjumpaan kita dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam si Cepot. Salam. Sehat selalu. Sehat selalu.